pengusaha sukses. Makanya Sayyidina Utsman itu sampai saat ini, detik ini, asetnya masih mengalir bermanfaat untuk kaum muslimin, baik itu kebun kurmanya, sumurnya, dan lain sebagainya. Dipanggil para sahabat, maka dipertemukan dengan kaum Ansor. Ini sahabat saya Utsman bin Affan dan Sayyid Abdurrahman bin Auf akan saya perintahkan untuk berjualan di pasar Madinah. Maka kaum Ansor memberikan modal yang banyak. Apa kata beliau-beliau? Kami tidak butuh modal yang banyak, berikan kami sekian, sedikit saja untuk modal kami berniaga di pasar Madinah. Akhirnya subhanallah, setelah beberapa bulan dan 1,5 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memutarbalikkan ekonomi kota Madinah dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa tidak? Karena barokahnya sholat berjamaah di masjid. Saudara yang satu dengan yang lain, yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi akrab, yang sudah akrab menjadi saudara. Kalau sudah ditumbuhkan mahabbah seperti ini, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka, sehingga segala sesuatu ditasarrufkan di antara mereka. Yang butuh sesuatu beri kepada kaum muslimin, yang butuh hal lain juga memberinya kepada kaum muslim. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mewajibkan para sahabatnya untuk sholat berjamaah. Maka perdagangan saat itu, perputaran uang hanya berputar di kaum muslimin, sehingga dalam jangka waktu 1,5 tahun Rasulullah bisa mengembalikan kejayaan ekonomi umat Islam di kota Madinah. Barokahnya apa? Barokahnya sholat berjamaah. Ini baru dari sisi ekonominya, belum lagi dari sisi-sisi yang lain, sosial, budaya, dan lain sebagainya, manfaat dan barokah dari sholat berjamaah. Oleh karenanya kita usahakan, berat memang, berat, tapi yang namanya setan membisiki kita itu luar biasa sekali. Harus kita lawan. Kita lewat setan itu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat Islam dengan sholat berjamaah, karena manfaatnya yang begitu luar biasa. Itu dari segi ekonomi. Kita bayangkan jika di Indonesia ini umat Islamnya sholatnya seperti di sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Makkah. Ketika adzan dikumandangkan, semuanya berbondong-bondong menuju masjid, maka kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka akan bertasarruf, bermuamalah ekonomi dengan umat Islam, sehingga akan membangkitkan kembali ekonomi umat Islam di Indonesia. Itulah salah satu. Mulai dari mana? Mulai dari pribadi kita, diri kita, dan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita inayah, amin, untuk tetap istiqomah, amin, sholat berjamaah, amin, yang pahalanya luar biasa sekali, yang insya Allah kalau sholat jamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita selalu diringankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.